Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, murid-murid Bapak kelas 9. Ini adalah bab kedua, yaitu dengan judul akikah. Ya, pada bab kedua ini Bapak ingin mencoba merangkum beberapa poin penting untuk bab 2 ini. Tidak memperpanjang mukadimah, marilah kita mulai dengan baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja, pada pengertian akikah ada dua pengertian. Yang pertama yaitu secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa, akikah berarti menyembelih atau memotong. Dan secara istilah, yaitu akikah berarti menyembelih hewan sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelahiran anak. Ya. Sudah Bapak jelaskan di sini dengan ringkas secara bahasa dan istilah. Maka Bapak harap ketika nanti ada pertanyaan pengertian akikah secara bahasa dan secara istilah, kalian melengkapi. Ya, akikah yaitu menyembelih hewan sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Yaitu atas kelahirannya si anak. Jadi diperjelas kalau cuma menyembelih hewan, bahkan kurban juga menyembelih. Selanjutnya, ketentuan hewan akikah. Yang pertama, jenis hewannya. Jenis hewan yang digunakan untuk akikah pada umumnya adalah kambing, domba, maupun biri-biri. Ya. Selanjutnya, untuk syarat hewan akikah ini, tidak kurus, tidak cacat, putus telinga atau ekornya, ya, sesuai dengan hadis Rasulullah yang ada di kalian masing-masing. Dibaca di bukunya ya, itu hadis riwayat Ahmad. Untuk hewan akikah ini juga hewan yang sudah cukup umurnya, ya. Di situ ada kejelasan, ada domba dan kambing. Domba yang berumur 1 tahun atau sudah berganti gigi, dan kambing yang telah berumur 2 tahun atau lebih. Ya, untuk jenis hewannya kambing atau kambing jantan itu tidak masalah. Ya, untuk jumlah hewannya itu pada umumnya laki-laki 2 kambing, ya. Untuk perempuan 1 kambing. Namun tidak mengapa jika si orang tua mampu 1 kambing, lalu lanjut bulan depan 1 kambing, itu tidak masalah. Ataupun bagi orang tua yang sedang tidak mampu beli langsung kambing untuk laki-laki, maka boleh diperbolehkan bagi orang tua melakukannya di saat sudah mampu. Jadi tidak ada paksaan. Sesuai dengan hukum akikah sendiri, yaitu sunnah muakkad. Walaupun ada beberapa ulama yang mengatakan akikah itu wajib. Ya, selanjutnya yaitu pelaksanaan akikah. Di dalam hadis jelaskan yaitu akikah bisa dilaksanakan pada hari ke-7 setelah lahirnya si anak, ya, hari ke-14 dan hari ke-21. Yaitu sahih hadis yang ada di buku kalian masing-masing, ya. Hadis riwayat Tirmizi, al-aqiqatu tuzbahu anhu disab'in wa li 14 wa li 11. Jadi akikah itu disembelih pada hari ke-14 ataupun hari ke-21. Ya. Ini hadis yang kurang kuat, ya. Di kalian ini hadisnya kurang kuat. Akan tetapi beberapa ulama juga berpendapat waktu dari akhirnya ke si anak yaitu pada hari ke-7, 14 dan 21, jika tidak mampu maka boleh melakukannya ketika sudah mampu. Ya, menurut hadis yang diriwayatkan oleh Haris bin Bahaki, yaitu Ananasin anna Nabi sallallahu alaihi wasallam aqqa an nafsihi ba'dal bi'tsah. Jadi selesai Rasulullah itu menjadi nabi dan rasul, itu diangkat, barulah beliau mengakikahkan dirinya sendiri. Maka dari hadis ini kita pahami orang tua boleh mengakikahkan sesuai dengan hadis yang diriwayatkan Tirmizi tadi, dan hari ke-7, ke-14 dan hari 21. Selanjutnya apabila sudah mampu maka boleh. Jadi tidak lantas menjadi haram ketika tidak dilakukan, karena sesuai dengan hukumnya yaitu sunnah muakkadah. Terakhir, itu yang ingin Bapak jelaskan adalah pembagian daging akikah. Ya, di buku kalian juga dijelaskan. Akikah boleh
diambil untuk yang sohibul akikahnya, orang tua yang melaksanakan akikah, sepertiganya, tidak lebih ya. Dan pembagian daging akikah beda dengan daging yang kurban. Jika pada daging kurban dagingnya dibagikan ketika daging masih segar, nah pada akikah sunnahnya daging itu dibagikan ketika sudah dimasak, jadi berupa makanan yang langsung dikonsumsi. Ya, di masyarakat biasanya ada dua ya. Pertama, ada walimatul akikah, yaitu orang datang ke rumah yang ingin akikah, dan kedua, yang memiliki hajat akikah membagikan ke rumah tetangganya masing-masing. Baik. Ya, sebelum Bapak tutup, Bapak ingin mengucapkan jazakumullah khairan buat anak-anak Bapak. Semoga dengan Bapak singkatnya atau dengan Bapak rincikan poin-poin yang penting dari bab 2 ini, kalian bisa lebih memahami, lebih bisa mengerti ya, karena fikih itu pelajaran yang bersangkutan dengan agama kita, yaitu agama Islam, sehingga kita harus jelas. Jadi tidak sembarangan menulis ya. Apa itu pengertian akikah, apa itu pengertian kurban, di situ ada perbedaannya nah. Ya. Maka Bapak harapkan kalian menulis atau memiliki rangkuman untuk kalian masing-masing. Ya, walaupun video ini bakal ada terus di YouTube, tapi kalian seharusnya memiliki rangkuman ya, karena orang yang memiliki rangkuman itu ibarat kata seorang pemburu yang menjerat hewan yang ia buru dengan tali. Jadi hewan buruannya tidak hilang. Nah, itulah ilmu nah. Ya, kalian harus pahami. Tidak lantas kalian bisa langsung menghafal ya, karena kemampuan orang-orang menghafal itu berbeda-beda. Baik, Bapak tutup dengan doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu